selamat datang di channel Warno Samarinda. Sebelum saya jelaskan dengan detail, alangkah baiknya subscribe dulu untuk berlangganan. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya dapat notifikasi setiap saya mengupload video terbaru. Dan apabila video ini bermanfaat, dan lupa share kepada teman terdekat Anda dan komen apabila ada pertanyaan dan di like apabila Anda suka. Terima kasih. Ini juga lampunya juga rusak ya. Pemirsa masih bersama channel Warno Samarinda. Di hari ini saya akan share kepada teman semuanya bagaimana cara menambahkan kapasitor di kompresor kulkas 2 pintu ya. Dan di sini kenapa kita tambahkan kapasitor, karena di sini ampere sudah tinggi ya. Dan di sini sebelum saya hubungkan ke steker ya, saya akan coba dulu kompresor ini. Masalahnya ini juga banyak pertanyaan di komen YouTube ya. Sebetulnya saya sudah membuat tutorialnya, tapi masih banyak yang belum paham, Jadi hari ini saya bahas kembali bagaimana cara menambahkan kapasitor di kompresor kulkas 2 pintu ya. Sekarang mau saya pasang ampermeter dulu, kita cek ada berapa ampernya kulkas ini ya. Nanti setelah kita pasangkan kapasitor apakah turun. Oke ya, sudah saya pasangkan kapasitor. Sudah saya pasangkan ampere. Kurang geser. Nah, seperti ini ya. Sekarang mau saya hidupkan, saya hubungkan ke listrik berapa ampere sebelum saya pasangkan kapasitor. Saya cocokkan dulu. Di ampernya 1,0 ya, atau 1,1 atau 0,9 ya, mungkin bisa turun 0,9. Ini termasuk ampernya tinggi ya. Masalahnya ampernya harus di bawah 0, tapi ini 1, jadi ini sangat tinggi banget ampernya. Jadi kita turunkan menggunakan kapasitor ya. Dan kapasitor berapa yang mau saya gunakan, yaitu saya akan menggunakan kapasitor 6 mikro ya. Jadi kita sediakan itu kapasitor 6 mikro ya. Kita sediakan 6 mikro atau 10 mikro atau 6 mikro sama 10 mikro aja ya, jangan sampai lebih ya. 15 mikro sebetulnya bisa, cuman terlalu tinggi kapasitornya, 0,9 ya. Dan di sini saya sebelum proses pemasangan, dan di sini posisi masih ori ya, belum pernah dibuka sama sekali. Dan ini pun kompresornya juga belum dibuka sama sekali ya. Nanti kita cek di overloadnya apakah masih bagus di overloadnya ya. Biasanya kalau sudah ampere tinggi, biasanya overloadnya sudah agak-agak kebakar seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan buatkan skemanya dulu sebelum kita mulai pemasangannya. Dan biasanya kompresor itu ada yang overloadnya di bawah dan overload di atas ya. Dan di sini saya akan menggambarkan overload yang di bawah dulu. Jadi yang menggunakan overload di bawah, saya gambarkan di bawah sama di atas ya. Di atas nanti overload di atas, yang di bawah saya kotak aja. Saya kasih batasan seperti ini saja. Jadi ini overload di bawah. Ini yang overload di bawah ya. Saya gambarkan yang menggunakan overload di bawah. Overload di bawah itu R-nya tetap di bagian kanan teman-teman ya. Di sini saya gambarkan overloadnya di bawah ya. Di sini overload, dan di sini R, di sini S ya. Dan di sini C kanan, di sini running, dan di sini starting. Seperti ini. Bagaimana cara pemasangan kapasitornya? Langsung saya buatkan skemanya ya. Kapasitornya
Dan di sini overload ya. Di sini overload yang di titik di sini. Saya tulis overload ya di sini ya. Saya tulis di sini saja. Itu overload. Ini overload. Di sini adalah running ya. Running yaitu menuju PTC ya. Saya gambarkan di sini PTC. PTC atau menuju ke power ya. Sini saya tuliskan power. Power ya. Ini power ya. Power itu stok kontak. Jadi ini yang menuju ke power. Saya gambarkan stok kontak di sini. Nah, ini stok kontaknya ya. Jadi stok kontak itu menuju R, dan satu lagi menuju ke overload ya. Sini. Ini stok kontaknya. Dan sekarang saya akan gambarkan, dan di sini PTC ya. Di sini overload. Saya kotak overload. Lalu di sini akan gambarkan lagi PTC. Di sini adalah PTC. PTC atau relay ya. Relay. PTC atau relay. Jadi bagaimana cara memasangkan kapasitor? Di sini saya akan memasangkan kapasitor 6 mikro ya. Saya gambarkan di sini ya, saya gambarkan kotak di sini kapasitornya. Di sini adalah kapasitornya. Jadi kapasitor ya. Kapasitor saya tulis di sini kapasitor. Kapasitor. Bagaimana cara memasangnya? Dan kaki kapasitor itu ada di sini ya. Ini kabel yang menggunakan kabel ya. Usahakan belinya yang menggunakan kabel ya. Cara memasangnya seperti ini. Menuju S ya, yang satu. Yang satu menuju running. Yang satunya di sini menuju running. Seperti ini ya skemanya ya. Langsung menuju running di sini ya. Seperti ini. Ya, seperti ini skemanya. Skema yang jelas ya. Ini kapasitor ini. Seperti itu cara pemasangannya. Dan sekarang saya akan gambarkan yang menggunakan PTC overload di atas. Di sini ya. Saya kotak lagi. Sini. Yang PTC-nya di bawah, overload di atas. Sekarang ini overload di atas. Ini R-nya kayak V ya. Overload di atas ya, seperti ini. Dan sekarang saya gambarkan titiknya di sini. Ini menggunakan overload di atas. Jadi sebenarnya titik, di sini S, di sini R ya. Dan di sini saya gambarkan power. Power itu adalah stok kontak ya. Seperti ini. Dan power pastinya akan menuju ke R ya. Di sini R. Di sini S. Di sini C. Seperti ini. Saya dekatkan ya.
supaya lebih jelas. Dan di sini ini kok masangnya di sini ya. Langsung saya gambarkan seperti ini ya saja. Dan satu powernya satunya yaitu menuju ke C ya, seperti itu. Dan di sini PTC ya. Di sini overload. Saya tulis di sini overloadnya. Di sini aja overload ya. Di sini overload. Dan di sini PTC. Saya kasih panah seperti ini PTC-nya. Saya gambar kotak di sini PTC. Ini adalah P T C kok R ya. Diartikan sendiri ya, pokoknya PTC itu. PTC ya, line R ya. Ini adalah PTC. Terus yang di sini adalah S ya. Bagaimana cara pemasangan kapasitor? Sama saja. Ini kapasitornya saya gambar di sini. Saya tulis kapasitor di sini. Kapasitor ya. Kapasitornya saya gambar kotaknya ke sini ya. Jadi kapasitornya di sini menuju ke running dulu ya. Menuju ke running. Seperti ini. Satunya menuju ke starting. Seperti ini ya. Terusan ada lagi yang dimaksud kapasitor starting itu seperti apa? Saya gambarkan lagi di sini ya. Sekali lagi saya gambarkan di sini. Yang dimaksud starting itu seperti ini teman-teman ya. Kadang orang itu juga masih bingung juga starting sama running. Kadang itu ini untuk yang permula pastinya juga tidak paham. Sekarang saya gambarkan dulu ini yang menggunakan starting ya. Saya tuliskan kapasitor starting ya. Kapasitor starting. Saya gambarkan kapasitor starting di sini. Kapasitor starting ini saya gambarkan overload yang di atas. Biasanya menggunakan starting itu overload di atas. Seperti ini ya. Jadi bagaimana cara pemasangan starting ya. Di sini saya gambarkan kapasitor starting ya. Biasanya kapasitor starting ini kapasitornya gede ya teman-teman ya. Seperti ini ya saya gambarkan. Saya contohkan ini kapasitornya ini gede seperti ini. Nah, seperti ini biasanya nih. Ini kapasitor starting ya, saya tulis seperti ini. Biasanya ukuran kapasitor starting ini adalah 32 UF ya, 32 UF atau 40 UF ya. Kalau untuk freezer biasanya 40 UF. 40 UF seperti itu. Biasanya ukurannya itu. Dan bagaimana cara pemasangan kapasitor starting? Tujuannya apa? Kapasitor starting tujuannya ya supaya mudah mudah start seperti itu. Sudah lebih ringan juga startnya. Tapi saya jarang menggunakan seperti ini ya. Biasanya kalau saya ada kapasitor starting ini kadang sering saya lepas. Kenapa saya lepas?
ya tidak apa-apa saja ya. Misalnya dipasang juga tidak apa-apa, dilepas juga tidak apa-apa. Masalahnya yang sering saya temukan yang menggunakan starting di sini, PTC-nya sering pecah ya. Nggak tahu penyebabnya apa kok starting pecah, mungkin karena terlalu panasnya starting ya, makanya terus starting itu juga masih dialiri tegangan dari, sudah dialiri tegangan dari listrik, ketambahan tegangan dari kapasitor itu sendiri, seperti itu ya, mungkin seperti itu. Dan untuk PTC-nya tetap teman-teman ya, PTC-nya tetap di posisinya ini, PTC. Untuk PTC-nya tetap, cuman PTC di sini adalah kakinya ada, saya gambarkan lagi ya, saya gambarkan lebih jelas lagi di sini ya. PTC itu kakinya ada di sini, lubangnya 2 ya. Cuman pinnya di sini itu ada yang 4, ada yang 3 ya. Misalnya 4 3 itu sama saja. Ya, misalnya pin 3 4 itu digunakan juga sama cara penggunaan. Yang penting tahu cara pemakainya ya, seperti itu. Jadi pinnya ada 4 di sini. Yang digunakan yaitu adalah pin di sini ya. Dan tujuannya pin di sini apa? Ya ini tidak dipakai ya, jarang dipakai yang di sini. Yang dipakai itu biasanya di sini. Dan di sini adalah untuk starting ya. Dan kaki di sini itu ya biasa menuju seperti ini ya, menuju sini. Dan kaki yang di sini ini sini ya. Di sini yaitu menuju ke kapasitor ya. Di sini menuju ke kapasitor seperti ini. Terus kaki yang satunya di sini juga menuju kapasitor. Bukan dapat overload ya, kalau dapat overload salah lah ya. Jadi tetap dapat di PTC. PTC itu ada kakinya yang 3 seperti ini. Tujuannya yang kaki yang di sini itu adalah untuk kapasitor starting, seperti itu. Yang menggunakan biasanya yang pin 4 atau pin 3 itu adalah menggunakan starting seperti ini. Biasanya menggunakan starting di sini. Kalau untuk freezer juga menggunakan kapasitor, biasanya menggunakan kapasitor 5 mikro di sini. Ya. Masih ada tambahan kapasitor 5 mikro. Saya gambarkan kapasitor 5 mikro di sini. Ini adalah kapasitor 5 UF ya. 5 UF. Di sini masangnya juga sama seperti ini. Sama ya. Jadi yang menggunakan bisa juga dipasang di sini, juga bisa dipasang di sini, sama ya tujuannya. Dipasang di sini juga bisa. Pasang di sini juga bisa seperti ini. Sama saja tujuannya. Ini mau dipasang di sini, misalnya mau dipasang di sini juga bisa. Sama saja ya. Tapi yang benar pasangannya di sini ya, bukan di situ ya. Pasangannya di sini sama di sini. Ya, seperti itu. Ada juga yang tidak pakai ini ya, ini saya hapus. Ada juga yang tidak pakai ini. Biasanya yang pintu 1 tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan kapasitor ini. Seperti itu cara pemasangannya. Tapi yang benar pemasangannya adalah seperti ini. Ini overload ya. Yang di sini tadi adalah C, R sama saja. Di sini adalah S. Saya gambarkan di sini lagi. S, R, E, ini C ya. Jadi yang benar pemasangan kapasitor itu ini yang menggunakan PTC 4 kaki ya. Saya gambarkan PTC yang 4 kaki di sini. Ini adalah lubangnya. Lubangnya adalah menuju ke sini, ke sini, ke sini. Ke sini kakinya. Kakinya ya. Dan di sini ada starting. Kapasitor starting, saya gambarkan kapasitor starting di sini.
Kapasitor tersetting itu tujuannya di sini sama di sini. Untuk pemasangan kapasitor runningnya sama, bukan sama ini ya, sama seperti yang sudah saya gambarkan. Jadi pemasangannya seperti ini. Ini kapasitor starting ya. Pemasangannya seperti ini. Jadi tetap pemasangannya tetap di sini. Dan satunya ini menuju ke listrik ya. Ini juga menuju ke listrik, ke power. Saya gambarkan stop kontaknya di sini. Dan di sini yang satunya di sini menuju di sini ya. Seperti itu cara pemasangannya. Yang betul seperti itu pemasangannya. Jangan di sini ya. Misalnya memasang yang kapasitor biasa juga seperti ini masangnya. Seperti ini ya. Misalnya menggunakan kaki 4 seperti ini, masangnya sama seperti ini masangnya. Kapasitornya. Tidak di sini, tidak di kaki, di bawah di sini ya. Di kaki bawahnya di sini bisa. Cuman lebih bagus di sini ya. Di sini langsung connect langsung dari power ya. Kalau di sini ya connect, cuman dia melalui PTC di sini ya. Seperti itu. Juga hasilnya sama saja. Ya tergantung kesukaan ya masang itu ya. Oke. Sekarang langsung saya pasangkan kapasitornya. Sekarang kita cabut dulu ya. Dan di sini ampernya adalah 0,9 ya. Apakah bisa turun setelah saya pasangkan ampernya? Ya, 0,9 ampernya yang saat ini. Sekarang mau saya pasangkan PTC. Sekarang kita pasangkan kapasitor ya. Jadi di sini saya siapkan dua kapasitor. Satunya kapasitor 10 mikro. Yang satunya lagi adalah kapasitor 6 mikro ya. Yang ini 6 mikro. Dan dua-duanya ini nanti mau saya pasang semuanya satu-satu ya, gantian. Nanti mana yang cocok. Kalau itu yang cocok berarti ya itu yang dipasang ya, seperti itu. Misalnya 6 mikro yang cocok ya 6 mikro yang saya pasang. Misalnya 10 mikro yang cocok, mana yang bisa menurunkan ampernya di sini. Misalnya ampernya turun berarti itu yang cocok, seperti itu. Misalnya ampernya belum turun berarti belum cocok ya, seperti itu. Oke, sekarang kita cabut aja dulu. Sekarang 0 ya, saya cabut ya. Kita ambil dulu. Sekarang kita lepas penutupnya di sini. Dan saya pun tidak pernah membeli PTC yang baru teman-teman ya. Saya selalu gunakan PTC yang ada di sini. Kita cek dulu PTC overloadnya apakah masih bagus. Kita congkel pelan-pelan ya. Ini PTC nya panas banget. Aduh panas. Karena dia ampernya tinggi, jadi PTC nya panas banget ya. Nanti kita cek dulu PTC nya, keramiknya apakah masih bagus. Kok ampernya tinggi. Karena ini masih asli, belum pernah dibuka, jadi bukanya harus dicongkel ya menggunakan obeng supaya tidak pecah. Kita cek PTC overloadnya apakah masih bagus ya. Biasanya kalau bermasalah di kompresornya, di sini PTC rusak ya. Ternyata betul, PTC-nya di sini rusak, berarti kok kulkas ini bermasalah ya. Bukannya rusak putus enggak ya. Cuman dia sudah ampernya sudah tinggi. Kalau ampernya sudah tinggi pastinya terjadi seperti ini. Overloadnya akan kebakar di bagian belakang ya, seperti ini. Ini enggak lama
kompresor ini akan bunyi cetik seperti itu ya, akan mati kompresornya seperti itu. Jadi pecah seperti ini ya. Jadi apabila menemukan kompresor kok sudah tinggi ampernya, berarti kompresor itu bermasalah seperti itu. Contohnya seperti ini. Kompresor yang sudah ampernya tinggi pasti di sininya sudah hancur ya. Tapi PTC ini tidak rusak walaupun hancur bagian ini karena PTC itu sering kepanasan, jadi dia seperti ini ya. Biasanya terjadi seperti ini itu bisa terjadi karena mampet, bisa juga karena ya memang kompresornya sudah sudah lama, mungkin seperti itu, sudah waktunya pensiun kompresornya. Jadi biasanya kerusakan pada overload ini bisa diakibatkan kerusakan pada PTC ya. Kita cek dulu bagian PTC nya apakah ada kerusakan pada PTC nya. Kita siapkan obeng main seperti ini ya. Dan di sini saya biasanya live ya. Jadi ini tidak saya bikin live, masa takutnya nanti gambarnya berhenti. Kita buka saja. Cara bukanya seperti ini ya. Biasanya itu terjadi pecah di bagian PTC nya di sini mengakibatkan overloadnya kebakar. Di sini masih bagus ya, belum rusak. Jadi nanti bisa kita lakukan penambahan oli di bagian kompresornya ya. Mungkin kompresornya kurang oli hingga terjadi panas seperti ini. Nanti bisa, tapi kompresornya masih halus ya suaranya. Kita kembalikan lagi. Dan di sini alhamdulillah ya, sudah PTC-nya menggunakan dua kaki di sini ya. Jadi tinggal kita tambahkan. Kita tinggal tambahkan kapasitor ya. Dan di sini saya tidak. Jadi untuk menambahkan kapasitor ini bisa kita ikat seperti ini ya, atau bisa kita tambahkan soket seperti itu. Di sini saya akan untuk pengetesan dulu. Saya tidak menambahkan soket ya. Nanti kalau sudah misalnya sudah cocok kapasitornya, misalnya sudah bisa turun, nanti mau saya tambahkan soket. Jadi di sini seperti ini cara pemasangannya. Jadi saya jepit-jepit aja dulu. Nanti setelah sudah bisa baru saya gunakan soket. Ini untuk tes saja dulu. Apakah bisa turun? Yang saya gunakan yaitu yang menggunakan 6 mikro dulu ya, yang saya gunakan di sini. Kita pakai 6 mikro dulu, apakah bisa turun ya ampernya. Nanti misalnya sudah bisa turun, langsung kita pasang yang rapi, baru. Dan di sini ada lubang seperti ini ya. Jadi kabelnya tinggal kita masukkan seperti ini saja. Seperti ini, lalu kita dorong sedikit. Sekunnya kita dorong aja. Ini sudah kejepit ya, belum kejepit, kita tarik lagi. Kurang kuat dorongnya, masalahnya ini press banget. Setelah ini nanti kita misalnya sudah turun ampernya, baru kita pasangkan yang rapi ya. Nah, ini sudah jepit ya, sudah bisa ditarik. Yang satunya kita ikat seperti biasa saja. Masalahnya di sebelahnya tidak ada sekunnya atau tidak ada soketnya ya. Seperti ini. Kita ikat seperti ini aja, masalahnya untuk tes saja ya yang pertama kali. Sekarang kita pasang lagi overloadnya.
Kita pasang lagi overloadnya di sini. Dan di sini menggunakan PTC overload di bawah ya. Seperti gambar saya di sini. Ternyata menggunakan overload di bawah di sini. Ya, seperti ini cara pemasangannya. Yang bawah ya. Nah, yang ini kita kecilkan dulu. Jadi seperti ini. Jadi ini kapasitornya. Jadi cara pemasangan kapasitor yaitu S menuju R ya, atau R menuju S, seperti itu. Sekarang kita pasang lagi. Sudah kita pasang yang 6 mikro ya. Sudah saya pasang yang 6 mikro. Sekarang kita cek ampernya apakah bisa turun. Sekarang kita colokkan ke listrik lagi. Perhatikan ampernya apakah bisa turun. Oke ya, ampere turun ya. Sekarang 0,7. Tadi 1,1 ya. 1,1, 1,0 atau 0,9. Ini nanti kalau sudah normal dia bisa 0,6 ya. Ini pertama start ya 0,6 ya. Perhatikan. Dia 0,6. Jadi turun ya sudah ya. Jadi gunakan kapasitor 6 mikro ya. Jangan terlalu gede kapasitornya. Kita tunggu apakah masih bisa turun lagi 0,5. Kita tunggu. Ya, dia masih di sini masih turun ya. Sekarang di sini di 4 ya. Kita tunggu lagi. Perhatikan angka yang di belakang ini, kalau dia turun, kayaknya dia berhenti sudah. Berhenti di 4 saja, berarti sudah tidak bisa turun ya. Berarti 0,6 ya normalnya di sini. Jadi start pertama 0,7, berarti sangat-sangat bagus ya. Dia naik turun di sini. Karena di sini frame-nya sudah mulai mendorong, jadi dia naik lagi 0,5 ya, karena dia berat ya, karena ngangkat mendorong freon 0, dan sekarang saya akan buktikan bahwa kapasitor yang tidak cocok ya, ternyata teman-teman ya 0,5 ya, 0,5 masih bisa turun lagi. Tadi awalnya 1,1, sekarang 0,5. Bayangkan teman-teman ya, turunnya berapa persen ya. Jadi turunnya 40%. Ini masih turun lagi nih. Ini masih turun lagi, ini 4 ini. Di bawah. Mungkin bisa 0,4, mungkin saja. Tunggu saja dulu. Ampernya mau mati ya, kita pencet-pencet lagi. Mungkin bisa 0,4. Kita tunggu dulu ya. Sudah 0,53 ya itu ya. Siapa tahu bisa 0,4, kita tunggu dulu. Jadi kompresor suaranya lebih halus teman-teman ya, beda sama yang tadi. Tadi agak sedikit kasar. Setelah kita pasangkan kapasitor,
suaranya juga lebih halus, tapi nggak pasti juga ya. Jadi patokan halus dan kasar tidak patokan di kapasitor ya, ini hanya kebetulan saja. Dia sudah mulai mau turun lagi teman-teman ya, tadi sudah turun kedua. Nah, apakah bisa 0,4? Masalah ini sudah nipis banget ya, dikit lagi 0,4 dia. Berarti turunnya berarti turunnya adalah 40% ya, turunnya luar biasa. 40% ya. 60%, turunnya 60%. Kita tunggu lagi ya, apakah masih bisa 0,4. Dia naik lagi ya, karena pergerakan freon ya, 0,6 ya. Jadi kompresor freon mulai bekerja, dia naik lagi. Masalahnya saya mendengarkan suara desisan, mungkin tadi terjadi buntu. Kalau terjadi buntu itu biasanya naik ya teman-teman ya, atau itu suara buntu, mungkin ada buntu di kapilernya. Oke ya, intinya 0,6 ya, berarti turun 50% ya. Nah, sekarang saya akan buktikan ya kok kapasitor yang tadi tidak cocok. Apabila saya akan pasangkan kapasitor yang 10 mikro, apa yang terjadi nanti? Pasti ampernya naik ya. Atau ampernya apakah lebih rendah? Apakah naik ya? Misalnya kok ampernya lebih rendah, berarti 10 mikro yang cocok. Karena di sini ampernya 0,6. Nanti akan menunjukkan ampere berapa setelah saya pasang yang 10 mikro seperti ini ya. Oke, sekarang saya cabut lagi, dan sekarang akan mencoba, saya akan pasangkan yang 10 mikro, tapi nanti yang positif saya pasangkan 6 mikro ya, bukan yang 10 mikro ya. Saya lebih suka memasangkan kapasitor yang lebih kecil ukurannya, bukan kapasitor yang lebih besar. Jadi yang pasang ukuran kapasitor yang lebih kecil. Walaupun ini nanti turunnya di bawahnya, saya tetap memasangkan yang lebih kecil ya, seperti itu. Panas ya, yang baru cabut. Panas banget. Sekarang yang 5 mikro, 6 mikro saya lepas. Sekarang mau saya ganti yang menggunakan 10 mikro. Kita ganti yang 10 mikro. Pemasangannya juga sama ya, ini hitam sama putih ini dibolak-balik tidak apa, masalahnya tegangan AC ya. Kalau tegangan DC tidak boleh dibolak-balik, meledak nanti dibolak-balik. Tapi kalau kapasitor sama saja, walaupun DC AC dibolak-balik tidak apa-apa. Dan sebelahnya juga sama seperti tadi, kita masukkan seperti biasa. Masalahnya untuk uji coba, untuk tes saja dulu ya, untuk tes saja dulu. Nanti misalnya kalau sudah bagus, mana yang bagus, kita
kita pasang ya. Misalnya kok bagus yang 10 mikro ya terpaksa 10 mikro yang saya pasang. Kalau kasap ini saya temukan kompresornya yang bermasalah teman-teman ya, nggak tahu kasap ini. Oke, sekarang sudah saya pasang kapasitornya. Sekarang saya akan colokkan ke listrik lagi. Apakah bisa turun ampernya? Sudah bunyi ya, langsung 0,6 teman-teman ya, 0,7, 0,6. Apakah dia bisa turun lagi? Kita tunggu aja. Dia ngangkat pertama langsung 0,6. Tadi saya menggunakan yang ini angkatan pertama, yaitu ya 0,5 ya sekarang ya. Berarti lebih bagus yang 10 mikro ya. Apakah bisa turun lagi 0,4 ya, yang tadi tidak bisa turun 0,4, dan ini normalnya adalah di 0,5 sekarang. Mungkin ini saja yang saya pakai. Kita tunggu. Sudah 4 ya di belakangnya ya, 54 sudah. Oh, 55. Kita tunggu dulu apakah masih bisa turun lagi. Jadi menggunakan yang ini 0,6 ya, sekarang 0,5. Ini sangat irit banget sekarang. Jadi daya listriknya juga irit ini teman-teman ya, irit banget. Nol koma lima ya, stop ya di situ ya. Mungkin berhenti di situlah sudah. Jadi positif yang saya pasang adalah kapasitor yang 10 mikro ya. Oke, langsung kita siapkan soketnya ya, atau kita siapkan sekunnya yang mau saya pasang. Oke, di sini saya sudah punya kabel yang sudah ada rakitannya di sini. Dan ini asli punyanya SAP ya. Jadi di sini ada 4 kabel di sini ya. 4 kabel ini, yang satu ini adalah yang kuning ini adalah ground ya. Ini tidak dipakai, tidak apa-apa. Ini tidak usah digunakan. Masalahnya ini digunakan juga percuma ya. Instalasi listrik itu rata-rata tidak menggunakan ini yang kuning ini. Jadi ini yang digunakan nanti itu yang warna hijau ini adalah kapasitor. Yang warna ini adalah dari power ya, dari power listrik. Dan yang biru ini yang terdapat dari modul ya. Ini terdapat dari modul yang biru di sini. Yang ini adalah dari listriknya nanti. Oke, langsung kita pasang saja. Kita pasang yang menggunakan yang 10 mikro. Saya tidak menggunakan yang 6 mikro ya. Kita cabut lagi listriknya. Sekarang kita lepas ya, seperti ini ya. Kita lepas jadi
soket yang ini tidak saya pakai, masalahnya mau saya ganti. Ini adalah soket bawaan kompresor ya. Aduh, panas. Oke. Sekarang langsung kita pasangkan di sini. Ini nanti kapasitor ya. Kapasitornya, dan di sini ini PTC-nya. PTC-nya warna biru seperti ini. Lalu yang hijau di sini adalah kapasitor ya. Yang hijau di sini adalah kapasitor. Saya gedekan supaya lebih jelas. Seperti ini ya cara pemasangannya. Dan satunya di sini adalah punyanya off-road ya. Kita pasang langsung ke off-roadnya. Kita lepas saja supaya lebih jelas. Kita lepas. Masalahnya ini masih asli ya, jadi dilepas susah. Masih pasangan dari pabrik, jadi lengket banget. Oke. Jadi yang warna ini, warna apa nah, abu-abu ya, kita pasang ke off-road ya seperti ini. Seperti ini, pokoknya sesuai seperti skema saya. Nah, ini karena ini menggunakan overload di bawah ya teman-teman. Jadi ini pemasangan ini terbalik ya. Yang biru saya pindah di sini. Masalahnya overload di bawah. Overload di bawah itu tetap di sebelah R-nya tetap di sebelah kanan ya, tidak berubah. Tetap di sebelah kanan. Keras banget ini. Seperti ini ya pemasangannya. Jadi R-nya di sebelah kanan, S-nya di sebelah kiri. Seperti ini. Sekarang kita pasang. Nanti groundnya juga kita pasang di sini ya. Pasang off-roadnya dulu. Groundnya nanti kita pasang di sini ya. Di sini kita pasang di sini groundnya. Sekarang kita sambung. Nanti groundnya gabung di sini ya. Gabung di sini groundnya nanti. Kita sambung. Dan di sini sudah ada kabel biru dan kabel ini ya. Oke, kita siapkan tang untuk membuka ini ya. Tarik ya, seperti ini ya. Sekarang kita sambung langsung. Jadi kabel birunya ini dibolak-balik ke PTC juga bisa, dibalik di nah, ini warna abu-abu ya, warnanya sama. Yang ini memang punyanya sub ya, jadi sama warnanya. Kita pasang lagi yang sudah saya lepas ini. Kita jepit lagi. Oke. Jadi kapasitornya nanti di sini ya. Ini nanti kita potong saja. Langsung kita sambung saja. Jadi kapasitornya ketemu mana? Yaitu kapasitor
Jadi kapasitor kita hubungkan di sini saja ya, supaya ini masalahnya di sini sudah banyak banget kabelnya yang terhubung di sini. Jadi kapasitor mau saya pindah di sini nanti. Nggak apa-apa ya, kita pindah-pindah ya. Jadi saya di sini tidak saya sambung, nanti kita tinggal pindah di jalur overloadnya nanti. Overload ke PTC ditukar saja. Yang penting sudah tahu skemanya ya. Skemanya ikuti skema saya. Karena di sini sambungan kabel sudah banyak banget. Saya tidak menyambungkan kapasitor di sini. Saya akan sambungkan kapasitor ke kabel yang masih sedikit temannya di sini ya. Di sini nggak ada temannya. Supaya saya akan pasangkan kapasitor yang 10 mikro ya, yang saya pasang di sini. Saya akan pasangkan kapasitor yang 10 mikro. Kita kupas lagi di sini supaya lebih panjang kabelnya. Oke. Sekarang kita pasangkan ke kabel hijau ya. Kabel hijau ini belum kita potong. Bingung kita. Kita potong aja kabel hijau di sini. Kabel hijau sama kabel warna kita pasang. Mau dibolak-balik merah atau hitam juga tidak apa-apa. Sekarang kita ini cuman kapasitor saja ya, tidak ada gabungannya, cuman kapasitor saja. Nanti kita isolasi aja di sini. Jadi yang satunya gabung di sini, satunya gabung di sini. Sini ya, merahnya saya gabungkan di kabel PTC. Di sini tadi masih pasangannya masih di overload, nanti kita tukar saja. Seperti ini. Sekarang kita pasang penjepitnya. Nah, tadi penjepitnya kita cari dulu. Oh, penjepitnya, oh ini yang satunya. Kita sambungkan dulu yang kabel birunya. Kita gedekkan dulu ya lubangnya di sini ya. Sekarang kita jepit lagi. Sudah kita jepit ya. Sekarang kita pasang lagi penjepitnya yang di sini ya. Sudah, kita press lagi. Seperti ini. Dan di sini kita pasang isolasi dulu. Oke, kita isolasi dulu ya. Kita siapkan isolasi. Yang sudah kita anu nih juga kita isolasi ya. Yang sudah kita anu nih, supaya enggak ada kabel yang bocor.
Setelah nanti kita ikat di sini ya, menggunakan kabel tis seperti ini supaya lebih aman. Nanti ini groundnya kita seperti ini ya, atau sambungannya nanti kita bungkus supaya lebih aman, nggak dimakan tikus seperti ini. Sekarang kita pasang lagi penutupnya. Untuk masang penutupnya ini dipaskan yang masuk yang ke bawah dulu ya. Masa di bawah itu ada knocknya. Ini kuningnya tidak saya pakai ya, saya potong aja, takutnya nanti konslet. Bawah dulu kita masukkan sampai pas yang bawah, sampai ngenok. Oke, sudah masuk ya. Ternyata kalau sudah tahu itu gampang ya pemasangan seperti ini. Kalau nggak tahu asal dimasukkan saja tidak bisa masuk ini. Kalau nggak tahu rahasianya. Oke, sudah selesai. Sekarang yang di sininya lebih amannya mau saya solasi. Kita lepas dulu ini supaya kita bisa selasi ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti ini ya. Kita selasi saja seperti ini. Jadikan satu, lalu kita selasi seperti ini. Kita buat lagi di sini. Oke pemirsa, seperti itu tadi ya cara pemasangan kapasitor. Jadi ikuti langkah-langkah saya, dan skemanya sudah saya hidupkan dulu ya. Oke, sudah hidup. Dan langkah-langkahnya ikuti cara saya. Dan tadi saya memasang yang menggunakan PTC yang di bawah ya, offload yang di bawah seperti ini gambarnya. Jadi gambarnya seperti ini skemanya, overload yang di bawah. Tadi saya kira overloadnya di atas, ternyata overloadnya yang di bawah. Seperti itu caranya ya. Apabila kita menemukan kompresor ampernya sudah tinggi, kita pasangkan kapasitor saja ya, dan mudah-mudahan kompresor ini aman. Kalau misalnya sudah kita pasangkan kapasitor tidak aman ya, berarti kompresornya sudah bermasalah ya. Jadi harus ganti kompresor yang baru seperti itu. Ini hanya kita berusaha ya, berusaha supaya kompresor itu masih bisa digunakan lagi. Misalnya kok kompresor ini memang kita sudah berusaha pasangkan, tambahkan kapasitor, misalnya kok masih bermasalah atau sering mati-mati misalnya, ganti saja kompresor yang baru seperti itu ya. Ini hanya solusi untuk membantu saja. Siapa tahu bisa, misalnya tidak bisa ya tidak apa-apa.
Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai, yang selalu mampir saya ke channel Waro Samarinda. Saya ucapkan terima kasih. Yang belum berlangganan di channel Waro Samarinda, tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu. Jangan lupa share kepada teman terdekat Anda ya, dan like apabila Anda suka dan komen. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.